anak-anak Sobat Yesus, apa kabar? Tetap sehat dan semangat ya. Sekarang kita sudah memasuki masa Prapaskah, di mana masa Prapaskah diawali dengan perayaan Ekaristi Hari Rabu Abu. Keistimewaan dari perayaan Ekaristi Hari Rabu Abu adalah Romo memberikan tanda salib di atas dahi kita dengan cara mengoleskan abu di atas dahi kita. Dalam masa Prapaskah ini, kita akan mengenang wafatnya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan anak-anak diajak untuk mengisi masa Prapaskah ini dengan selalu mengikuti pertemuan aksi puasa pembangunan anak. Hari ini kita akan masuk pertemuan pertama APP Anak. Tema untuk pertemuan hari ini adalah tantangan dan harapan. Wah, tantangan nih. Anak-anak, siapa yang sering ditantang untuk memiliki nilai yang baik? Atau pernah ditantang oleh teman untuk membuat karya yang indah? Atau pernah ditantang untuk bisa bernyanyi di depan kelas? Lalu tantangan kita sebagai Sobat Yesus apa saja? Yuk, kita ikuti pertemuannya sampai selesai ya. Mari kawan, kita bertepuk tangan ke kiri dan kanan. Ayun kaki, melangkahlah ke depan, putar badan, balik ke lingkaran. Mari kawan, kita bermain mata. Main mata dengan kiri kanan. Ayun kaki, melangkahlah ke depan, putar badan, balik ke lingkaran. Mari kawan, kita goyangkan pinggul, goyang pinggul ke kiri dan kanan. Ayun kaki, melangkahlah ke depan, putar badan, balik ke lingkaran. Anak-anak yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita buat tanda salib, lalu lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan terima kasih karena kami boleh berjumpa kembali. Berkatilah kami semua agar dapat belajar menjadi anak-Mu yang baik dan selalu mau berusaha. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai berdoa, kita mau apa nih? Anak-anak diajak untuk menonton sebuah film dengan judul Takut Divaksin. Yuk, kita saksikan filmnya. Angka penambahan positif COVID-19 itu kembali menguat setelah kemarin positif corona bertambah 16.021 kasus. Selain itu, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yang dinyatakan sembuh bertambah 5.110 orang dalam 24 jam terakhir. Terus ya, dikit lagi terus ya.
Oke, bagus, pertahanin. Oke, langsung sang. Erik, kamu jangan main game aja. Ada apa sih, Ma? Dari tadi Sana cari marah. adik kamu Sony. Ada apa, Semua orang Ma? lagi sibuk cari Ih. dia. Kamu santai-santai di sini. Ma, Aduh, Ma, kesel aja buat balikin mama. atuh, Ma. HP-nya, Erik. Ma, lagi main aku. Erik, kamu tahu nggak? Adik kamu Sony itu nggak ada dari pagi tadi di kamarnya. Semua orang cari dia. Males lah, Ma. Erik, Ma, gini, Ma. Sony yang pergi, kenapa aku yang harus repot sih, Ma? Balikin Erik, HP-nya, oke ya. Ma. Kalau kamu nggak mau peduli sama adik kamu Sony, maka kamu nggak perlu punya HP. Ngerti kamu? Males lah. Erik, Oke, itu selesain warnya, selesain. Nah, oke, mantap, udah dibunuh ya ininya, warnya. Sip. Langsung kita bisa push mid, langsung menang nih. Langsung aja strike push mid. Oke. Ih, kok nangis sih? Cengeng. Besok aku nggak mau ke sekolah. Emang kenapa? Kata Bu Detha, besok harus divaksin. Aku takut. Gitu aja takut. Emang Kak Erik udah pernah divaksin? Udah dong. Sakit enggak? Sakit banget. Kayak digigit macan. Berdarah. Muntah-muntah. Bleh. Dan juga ya, sakit kepala. Pusing. Aduh. Jadi bener gitu. Jadi bakal berdarah-darah, pingsan, sakit kepala, terus muntah. Besok aku mau kabur dari rumah aja. Aku nggak mau divaksin. Astaga, Sun, gitu aja percaya. Sony. Main yuk. Enggak, males. Sombong. Biarin. Ya udah kita main bertiga aja yuk. Ayo. Dadah. Dadah. Wah, Cie yang kabur dari rumah. Gak pakai masker lagi. Nih, pakai. Kok kakak tahu aku ada di sini? Kamu nggak usah tahu. Aku itu ya orang sakti. Bisa tahu kemana orang-orang yang kabur dari rumah. Kamu tahu nggak? Banyak loh yang nyariin kamu. Makanya ayo pulang. Nggak mau. Aku nggak mau divaksin. Nggak. Emang kenapa nggak mau divaksin? Kata kakak, divaksin sakit, berdarah-darah, muntah-muntah. Dasar, gitu aja percaya. Aku itu cuma bercanda. Canda, jadi semuanya itu bohong. Bohong lah, divaksin itu ya nggak ada sakit-sakitnya. Tapi aku tetap nggak mau. Buat apa divaksin? Gini Son, kita itu ya lagi di pandemi COVID. Banyak tahu orang-orang yang kena COVID. Bahkan ada juga loh yang sampai meninggal. Hampir 2 tahun kan kita harus diem di rumah terus. Iya sih, tapi Emang kamu mau kayak gini terus? Gak bisa ke sekolah kayak dulu lagi. Gak bisa ketemu teman-teman. aku sih pengen kayak dulu lagi. Makanya kita harus bisa jaga diri, pakai masker, sering cuci tangan, dan juga divaksin. Kalau kita divaksin, kita itu dikasih kekebalan, jadi gak gampang kena COVID. Emang gitu? Kakak pasti bohong lagi. Enggak. Sekarang aku serius kok. Maaf ya, kemarin aku bohongin kamu.
Jadi semua orang harus divaksin. Iya, semua orang harus bisa jaga diri sendiri dan juga menjaga orang-orang di sekitarnya. Kalau kita sehat, semua orang di sekitar kita juga akan sehat, ngerti? Iya, tapi aku takut kalau mau vaksin. Udah, nggak usah takut. Divaksin mah nggak sakit, nggak berdarah juga. Nanti aku temenin ya. Kakak janji mau temenin. Iya, janji. Yang baik kan? Anak-anak yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan inspirasi kitab suci hari ini. Kita buka kitab Kejadian. Bacaan dari kitab Kejadian 6 ayat 17 sampai 21. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya itu, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar kalian semua? Semoga selalu menjadi anak yang ceria dan semangat ya. Tidak berasa 2 tahun sudah kita melewati masa pandemi COVID ini. Gimana nih perasaan kalian? Tidak terasa juga nih, kali ini kita sudah memasuki masa prapaskah. Walaupun kita tetap hidup bersama dalam suasana pandemi COVID ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kitab suci yang barusan kita dengar, di sana dikatakan kalau Tuhan itu ingin memusnahkan seluruh muka bumi dengan mendatangkan air bah atau yang kita kenal dengan banjir besar. Mengapa ya? Karena manusia itu banyak melakukan dosa dan kesalahan, merusak alam, saling membenci, dan tidak taat dengan perintah Tuhan. Namun ada satu orang, Nabi Nuh. Dia dipilih Tuhan karena dia selalu taat pada perintah Tuhan. Di sana Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau perahu besar sebagai tempat berlindung dari air bah
yang akan melenyapkan seluruh isi bumi. Nah, anak-anak, air bah ini merupakan bencana paling dahsyat pada zaman itu. Bayangkan, terjadi selama 40 hari 40 malam. Namun Tuhan sungguh menyelamatkan seisi bahtera Nabi Nuh dan menjanjikan tidak akan menghukum manusia lagi dengan mendatangkan air bah. Tuhan juga memberikan tanda lewat pelangi. Sampai sekarang, manusia bisa tetap ada dan hidup di muka bumi berkat kasih karunia Tuhan. Meski manusia selalu melakukan perbuatan dosa, masih serakah, banyak yang merusak bumi, bahkan ada yang saling bermusuhan, perang antar saudara, ada yang menebang hutan sembarangan, ada yang suka menyiksa binatang, membuang sampah sembarangan, bahkan ada yang menghambur-hamburkan uang. Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Tetapi dosa dan keserakahan manusia ini terus terjadi, merusak bumi sebagai rumah bersama yang kita diami. Nah, anak-anak, saat ini manusia di bumi memang sedang mengalami bencana besar, yakni pandemi COVID yang melanda seluruh bumi. Banyak yang kehilangan orang tua, keluarga, sanak saudara mereka akibat tertular COVID. Anak-anak, sementara kalian harus tinggal dalam bahtera rumah bersama keluarga, tidak bisa kemana-mana, harus memakai masker, protokol kesehatan, makan makanan sehat, hidup lebih teratur, dan saling peduli dengan sesama. Tidak lupa juga bahwa semua orang harus taat di vaksin. Anak-anak, seperti Nabi Nuh, kalian harus bersyukur, dipilih dan diberi kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Kalian harus peduli terhadap sesama, tolong-menolong, berbagi berkat, dan jangan lupa tetap rajin berdoa, walaupun kita belum bisa ke gereja bersama-sama ya. Adik-adik juga harus peduli terhadap alam sekitar dengan menjaga kebersihan. Ingat, kalau harus terpaksa pergi keluar, jangan lupa maskernya dipakai dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Saat ini, sebagian dari anak-anak sudah mulai menerima vaksin ya. Nah, tadi kita ada menyaksikan sebuah video singkat yang mengajak kita bukan hanya peka dengan orang tua, namun juga peka dengan kondisi sekitar. Seperti saat ada teman atau adik kita yang ketakutan, kita bisa membantu menyemangatinya dan menenangkannya. Tetap sehat dan semangat ya, anak-anak. Kita akan membuat bahtera Nuh. Yang kita perlukan saat ini yaitu double tip, kertas warna bisa 2 ukuran, gambar hewan yang sudah di print, adik-adik bisa milih sendiri. Yang sudah mau bikin sendiri dengan tulisan sendiri nggak apa-apa, ini yang sudah di print. Ada warna untuk pelangi-pelangi dan ada untuk pola buat perahunya, kapalnya seperti ini. Yang diperlukan lagi ada gunting, jangka, sama penggaris ya. Kita mulai ya Dedek ya. Kita mulai dengan langkah-langkahnya. Kita buat kapalnya dulu ya Dedek ya. Ini kita gunakan jangka. Jangka ini ukuran yang 10 cm ya. Untuk bikin setengah lingkarannya ini, itu 10 cm. Nah setelah itu kita buat lagi sebagian untuk di sebelah sininya. Jadi nanti sama buat 10 cm, ini 10 cm begitu ya Dek ya. Baru digunting ya, seperti ini bentuknya. Kita lipat jadi 2. Jadilah seperti ini. Ini kapalnya ya. Kapalnya sudah jadi. Sekarang kita buat pelangi-pelanginya.
Pelanginya ini ada macam-macam warna, kita ambil 5 warna aja, merah, kuning, hijau, biru muda, dan biru tua ya. Kalau ada di rumah mau warna-warni yang lain juga bisa ya. Kita buat dulu bentuknya seperti ini, setengah lingkaran juga. Ini diameter 10 cm. Nanti yang kuningnya 9 cm diameternya ya. Itu menggunakan jangka juga ya. Sama yang hijau ini 8 cm. Yang biru mudanya 7 cm, biru tuanya nanti 6 cm. Nah, ini nanti kita tempel satu-satu ya adik-adik ya. Setelah nanti ditempel satu-satu, bisa menggunakan double tip ya. Kuning. Nanti adik-adik bisa pakai lem ya selain double tip ya, biar tambah merekat. Yang birunya baru biru tua. Setelah seperti ini sudah jadi gini, contohnya seperti ini ya. Nah, nanti yang tadi biru muda ini nanti digunting. Jadi kita bentuk seperti pelangi. Sudah jadi seperti ini, kita lanjut ke kapalnya lagi ya. Kita tempelkan binatang-binatang yang tadi adik-adik sudah siapkan. Kita mulai ya, kita tempel. Kita ngacak aja nempelinnya. Bisa di sini. Terus ada kelinci. Ada harimau, singa ya. Ada tikus, banyak ya binatang-binatang di kapal Nabi Nuh ya. Ini berpasangan semuanya, makanya dibuatnya dua-dua ya, untuk dibaliknya lagi. Nah, di sisi baliknya yang kosong ini juga ditulis lagi ya, ditempel lagi ya binatang-binatang tadi. Setelah semuanya tertempel seperti ini, sudah bolak-balik ya. Ini yang ada satu burung kita tempel di pelanginya. Yang tadi ada bikin pelangi harus bolak-balik, ada berwarnanya ya. Nah, setelah jadi seperti ini, adik-adik sediakan tali ukuran 30 cm lah ya, kira-kira seperti ini. Kita tempelkan di dalam belakangnya. Atau enggak adik-adik, kita bolongin di tengah sini bisa. Di tengah-tengah ya. Yang bentuknya seperti ini untuk keluarnya ya.
kita nongol seperti ini. Yang di dalamnya ini kita kasih isolasi biar nggak lepas. Tutup lagi. Di pelangi ini yang tengah-tengahnya kita kasih lubang untuk masukin benangnya. Atau enggak kita taruh di belakangnya gini. Nah, kita tempel aja ya. Selesai adik-adik, Bahtera Nabi Nuh sudah selesai. Anak-anak, gimana pertemuan kita hari ini? Tentunya seru dan menarik ya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih karena Engkau telah menolong kami semua dan menemani kami setiap saat. Semoga kami dapat menerima pelajaran dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati.